Di kampung saya ada orang-orang beribadah suluk, tarekat Naqsabandiyah. Apakah ada hadis sumber hukumnya? Suluk diambil dari 3 huruf, salaka, artinya lewat di suatu jalan. Mana hadisnya? Man salaka, siapa yang melewati suatu jalan. Suluk, melewati suatu jalan. Jalan apa? Nama jalannya itu metode, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya metode, bahasa kitanya metode, bahasa Arabnya tariqat. Disusun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut tariqat Naqsabandiyah. Bagaimana supaya fokus berzikir mengingat Allah? Maka ditalkinkan oleh guru, la ilaha illallah. Talqin artinya diajarkan, talqin dikte. Aku ucapkan la ilallah, kau ikutnya, ya, la ilaha illallah. Nah, selama proses ini jangan makan-makan yang berdarah dulu, karena kalau makan berdarah nanti libido seksualnya meningkat, naik. Bukan ingat Allah, ingat yang lain-lain. Oke lah Tuan Guru, wudhu tak boleh batal ya. Jadi kalau batal langsung kamar mandi, zikir lagi, langsung kamar mandi. Kenapa mesti pakai kelambu? Banyak nyamuk. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Masuk ke dalam kelambu petak 4, tengok sebelah alam barzah, macam di dalam kotak tanah, mati, mati, mati. Selama berapa lama? 10 hari, ada yang 30 hari, ada 40 hari. Itu adalah pelatihan. Bapak Anu kemana? Kenapa tak datang? Dia sedang pelatihan di Bandung, Pak Ustaz. Pelatihan apa? Rapim. Pelatihan apa? Latihan untuk naik jadi kepala staf. Latihan apa? Latihan jadi kepala dinas. Pelatihan. Saya pelatihan 21 hari di Ronggowarsito, LPJ. Latihan prajabatan. Mau jadi PNS penuh. Jam 6 pagi upacara. Jam 10 malam upacara. Berdasi terus tak pernah copot. Setelah saya lulus tak ada pakai dasi lagi. Suluk itu pelatihan. Wuduk tak boleh putus. Supaya apa? Supaya latihan wuduknya tak berhenti. Pakaiannya putih terus. Supaya apa? Supaya ingat mati. Makanya kalau ada orang mau ikut, yang saya tanya bukan dalilnya, yang saya tanya mursyidnya siapa. Siapa mursyidnya? Mursyidnya Buya Alaidin. Oh, Buya Alaidin Taman Al-Azhar Mesir. Buya Alaidin Athari yang di Darussalam Batu Besurat. Buya Alaidin mengambil tarekat dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Buya Aidarus. Buya Aidarus mengambil dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani mengambil dari siapa? Dari gurunya di Jabal Abi Qubais Makkah sebelum rezim King Saud. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid lain. Namanya siapa? Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu yang di Besilam, Babus Salam. Orang Melayu payah nyebut Babus Salam. Nak ke mana? Besilam. Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi waktu saya ceramah ke Aceh, katanya wali di Aceh 4 orang. Wali Aceh 4 orang. Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Ahmad Wali, Syekh Kerongkali. Lalu Syekh Kerongkali. Lalu saya tanya, Syekh Kerongkali apa tarekatnya? Sattariyah. Syekh Ahmad Wali, Syekh Muhammad Wali, Naqsabandiyah. Saya baca-baca biografi. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Jadi Kampar. Lalu kemudian mengembangkan tarekat Naqsabandiyah. Syekh Muhammad Wali punya anak namanya Syekh Muhibbuddin Wali. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, mendapat gelar doktor dari Universitas Al-Azhar. Tengok dulu mursyidnya. Siapa mursyid? Nah, ini tentang pentingnya mursyid. Pada saat sholat jenazah ada yang meletakkan kepala di kanan, menyatakan yang di kiri. Mana yang benar? Kepala di kanan, menghadap ke kiblat. Kepala di kanan. Kalau jenazah itu laki-laki, maka tegaklah imam di bagian kepala. Kalau jenazah itu perempuan, pada bagian pinggang perut. Kepala jenazah di kanan, karena dia akan dimiringkan nanti menghadap ke arah kiblat. Miringnya ke kanan, maka kepalanya di kanan. Nanti dikubur, miringnya ke kanan karena menghadap kiblat, maka kepala kanan. Kalau dibuat kepalanya ke kiri, membelakangi, memunggungi kiblat lah dia.
Boleh bayar zakat dengan sembako Pak Ustadz. Zakat fitrah dengan beras, zakat harta dengan duit. Jangan kita belikan ke minyak, jangan kita belikan ke beras, kecuali ibu bapak nanam padi, zakatnya padi. Kalau sudah dikupas, zakatnya beras. Gabah belum dikupas, padi yang sudah dikupas. Adapun orang yang dagang, maka zakatnya uang. Toko, mebel, apa zakatnya? Jangan kasih kursi. Diagak-agak berapa kira-kira ini harga mebel? 3 kurang 2, modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi, dah masih mencapai 85 gram emas ya, kali 500.000 42.500.000 ya, keluarkan 2,5% dalam bentuk uang. Jangan belikan ke beras, jangan belikan ke minyak. Boleh menjamak qasar salat Jumat dengan asar, mazhab Syafi'i. Boleh salat Jumat jamak takdim asar. Selesai salat Jumat pergi ke Minas, sampai di Minas singgah ke Masjid Al-Fatah salat Jumat. Habis salat Jumat jamak qasar asar jamak takdim, asarnya ditarik. Boleh, mazhab Syafi'i. Tapi nanti kalau bapak ibu ada ustadz yang ceramah, tak ada, Jumat itu tersendiri, sholat Jumat saja, jangan tarik-tarik zuhur asar ke Jumat. Itu pendapat mazhab Hambali. Makanya ulama yang dari Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan tak ada jamak sholat Jumat, bisa dijamak dengan asar. Karena bagi mereka Jumat itu ibadah tersendiri. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau zuhur bisa dijamak dengan asar, maka penggantinya pun bisa. Di situ letak persimpangannya. Saya ingin bertanya pada Ustadz, seorang laki-laki, mungkin ini masalah. Saya punya saudara perempuan kandung, dia sudah balik, namun saya suruh dia berhijab, dia malah tak mau. Padahal saya sudah belikan dia banyak-banyak hijab. Apa yang harus saya perbuat lagi Ustadz? Sedangkan keluarga saya masih minim ilmu agama. Karena saya hanya Ustadz yang mengerti tentang menutup aurat keluarga. Apakah saya berdosa Ustadz apabila saudara tersebut membuka auratnya? Padahal saya sudah. Jangan pernah berhenti ngasih tahu, belikan buku tentang hijab, nasihat ceramah, acara arisan keluarga, panggil Ustadz. Acara halal bihalal keluarga, panggil. Pokoknya judulnya hijab terus. Pengajian-pengajian di masjid dekat rumah, hijab. Masukkan grup WhatsApp, kirim MP3, pokoknya terus hijab. Sampai kapan? Sampai dia sakaratul maut, sampai mati. Setelah mati nanti tak usah disuruh pakai hijab, pasti pakai hijab sendiri. Karena semua orang yang mati pasti pakai hijab. Akhirnya orang Islam itu kalau mati pakai hijab juga ujung-ujungnya. Apakah nanti Ustaz apabila saya sudah mati, keluarga perempuan saya tersebut masih buka auratnya, saya akan ditariknya ke neraka? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Kalau saya punya adik perempuan, mati saya, dia tak pakai hijab, apakah ditariknya saya masuk neraka? Ya tidak. Saya tak mikul dosa orang lain. Loh, tapi selama ini Ustaz mengatakan selangkah lagi mau masuk surga. Anak adik akan menarik karena tidak ada pernah mengajar. Masukkan sekolah agama tak pernah, menunjuk ajar tak pernah, ngasih tahu tak pernah, cuek diam. Itu. Adapun yang sudah dimasukkan sekolah agama, sudah diajar, sudah dididik, sudah diberitahu, sudah dinasihati, tak juga. Aku tak lagi tanggung jawab. Sama seperti Nabi SAW dikumpulkannya makcik, pakcik, bibi, paman semua. Beramallah kalian, aku tak bisa menolong kalian di hadapan Allah SWT. Begitu juga, kumpulkan anak ni, kumpulkan adik, kumpulkan. Kalian pakai hijab, tutup aurat. Nanti kalau aku mati, kita tak lagi bisa tolong menolong. Kasih tahu. Apakah nanti apabila saudara saya mati duluan, semasa hidupnya susah menutup aurat, saya akan ditariknya juga ke neraka? Kalau tak ngasih tahu, cuek, diam, tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Ustadz ni, adik Ustadz gimana? Adik saya laki-laki, anak saya laki-laki. Saya masalah ini selamat insyaallah. Doa
saya dan seluruh keluarga mendapat hidayah dari Allah. Mana tahu Ustaz, hanya doa. Oh, kita minta kepada Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Yang berdoa itu Abdul Somad. Tapi ada orang yang tak ustaz, biasa saja, hatinya bersih, mulutnya bersih, ibadah malamnya banyak. Amin kata dia. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'duhum, yang lain berdoa. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Thank you.